Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah AIK. Pada kesempatan ini, kami bermaksud melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas perkuliahan yang bertujuan untuk menggali pemahaman dan pengalaman praktis terkait peran serta pengertian dalam gerakan kemanusiaan. Baik, saya lanjut saja ke pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi ini sering-sering aja gitu ya, berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, saya lihat, saya dapatkan di organisasi Muhammadiyah. Nah, untuk sebenarnya kalau saya aktif di Muhammadiyah itu sejak kuliah di tahun 2013. Jadi kalau saya mengenal Muhammadiyah melalui organisasi IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian setelah lulus saya baru bergabung di Nasional sampai sekarang masih di Nasional. Kalau IMM kan organisasi Ortom juga ya, Ortom organisasi otonom Muhammadiyah tetapi tingkat mahasiswa. Kalau Nahdlatul Aisyah itu tingkat dia ibu-ibu muda, segmentasi usianya sebenarnya 15 tahun sampai 40 tahun itu kita. Dan kebetulan alhamdulillah saat ini saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Malang di unit lembaga Al-Islam Muhammadiyahan dan FKUK begitu. Ya sebenarnya bisa masuk uang ini secara kultural gitu ya, karena kan kebetulan aktif di Muhammadiyah, kemudian juga banyak teman-teman yang membantu begitu ya saya untuk bisa terlibat dan bekerja di kaum gitu. Itu usaha masuk. Sekali hal-hal yang saya dapatkan begitu ya selama aktif di Nahdlatul Aisyah. Namun yang paling berkesan itu dalam ada satu kegiatan yang menurut saya cukup membekas di hati saya, itu nama programnya itu nabung. Jadi nabung ini kayak semacam sedekah Jumat gitu ya, kalau teman-teman tahu. Jadi setiap Jumat ini kita kita tidak mewajibkan tetapi menghimbau kepada seluruh kader Syiah terutama yang di Malang untuk bersedekah dalam bentuk uang gitu ya. Dari situ nanti kita himpun uangnya dari siapapun, kemudian kita bentuk dalam kayak sembako, seperti itu kita bagikan ke jalan-jalan siapapun yang ada. Tapi kita pastikan bahwasanya yang mendapatkan bantuan ini adalah orang yang tepat begitu, jadi tidak ngasal. Jadi memang kita dulu tuh dari daerah Arngo dekat UIN situ, dari situ sampai UIN pusat sampai ke Klojen sana kita keliling untuk memastikan bahwasanya yang mendapatkan bantuan ini adalah orang-orang yang tepat. Kemudian kalau selain di Nahdlatul Aisyah yang menurut saya juga cukup berkesan ini di Muhammadiyahnya begitu ya, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi kontributor penulis dalam tafsir At-Tanqiyah. Nah, Muhammadiyah memiliki produk intelektual untuk menghasilkan tafsir-tafsir atau tafsir tematik ya, yang dengan penafsiran yang mencerahkan ya untuk persoalan yang berkaitan dengan konteks keilmuan. Kalau pendekatan karena di Nahdlatul Aisyah tadi usia masih produktif, jadi pendekatannya adalah pendekatan dialogis ya. Maksudnya jadi kita bukan, meskipun ya setiap komunitas pasti ada pemimpinnya ya, jadi bukan yang institusional gitu, nggak tahu. Jadi memang harus sering-sering mengajak komunikasi secara informal. Biasanya kalau perempuan itu kan suka mungkin rujakan gitu kan, atau mungkin healing kemana gitu sambil tadabbur ayat, biasanya kita kayak gitu. Sehingga ya itu tadi pendekatannya ideologis, sharing circle dan komunitas belajar. Jadi biasanya setiap
1 bulan sekali kita ada semacam kajian, tetapi kajiannya nggak melulu kajian agama ya, bisa jadi mungkin kita belajar bareng tentang manajemen finansial, atau mungkin kita belajar tentang kesehatan mental bagi ibu-ibu muda dan sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin pendekatan yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan digital ya, atau pendekatan kreatif lah, sehingga apapun aktivitas dari teman-teman NA ini bisa terdokumentasikan dengan baik, sehingga orang-orang yang di luar Muhammadiyah dan khususnya pada Muhammadiyah itu bisa mengetahui lah jejak rekam dakwah dari Nahdlatul Aisyah tersebut. Kalau di NA itu hampir ya rata-rata itu masalah perkaderannya itu gini. Jadi karena ini usia produktif ya, jadi biasanya gini, kalau mbak-mbak itu setelah menikah, kalau setelah menikah ya udah ikut suami, setelah itu kita akan kehilangan kader. Nah itu jadi masalahnya adalah itu tadi, kader yang datang pergi gitu ya. Apalagi kalau kadernya nggak di Malang, jadi kan dia ikut suami, dia sudah terfokus sampai di sana. Tapi kalau misalkan suaminya bukan aktivis Muhammadiyah gitu, kalau misalkan sama-sama aktivis Muhammadiyah, bisa jadi dia akan bisa melanjutkan dakwahnya di Muhammadiyah. Tapi kalau tidak ya kecenderungannya perempuan biasanya ikut suami ya kayak gitu. Itu salah satunya. Kemudian tantangan untuk kaderisasi yang lain itu apa ya, ada semacam kesenjangan nilai-nilai ideologis untuk dipahami oleh masyarakat akar rumput. Jadi kayak misalkan nilai-nilai ideologis kepribadian Muhammadiyah, kemudian wawasan tarjih dan tajdid itu belum semua generasi muda di Muhammadiyah itu bisa memahami hal tersebut. Ini adalah tantangan sih untuk Muhammadiyah. Peluangnya saya menyoroti dua hal saja. Yang pertama adalah tentunya penguatan potensi kader ya, karena lagi-lagi masalah perkaderan ini adalah masalah hampir tiap organisasi gitu. Terutama kan sekarang kalau lihat beberapa dari generasi angkatan mungkin teman-teman sini Gen Z gitu ya, itu tidak semuanya minat untuk mengikuti organisasi yang filantropi seperti Muhammadiyah gitu. Sehingga penting sekali untuk mengkader generasi muda ya, turut serta berkontribusi di Muhammadiyah gitu. Nah kemudian yang kedua itu adalah kemampuan Muhammadiyah untuk tetap berdialog dengan zaman gitu ya, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utamanya. Nah diantaranya itu misalkan Muhammadiyah itu kan punya, contohnya gini nih, untuk merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak, Muhammadiyah itu punya namanya fikih perlindungan anak. Dan kemudian untuk merespon diskriminasi misalkan dengan kaum difabel, Muhammadiyah itu punya fikih difabel. Nah untuk merespon kerusakan lingkungan gitu, Muhammadiyah punya fikih ekologi. Nah hal-hal yang demikian ini dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan kebutuhan zaman, tapi tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip utama hubungan dan sosial. Oke, baik Ibu. Kami rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.